kebaikan daripada Tuhan, semua karena kasih dan anugerah daripada Tuhan kita ada di tempat ini. Biarlah nama Tuhan yang layak ditinggikan. Biarlah nama Tuhan saja yang layak kita agungkan sore malam hari ini. Bukan tentang Allah lain, tetapi tentang Dia, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari dimanapun engkau saat ini berada, dengan segenap hatimu akui Tuhan Allah kita dan katakan, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapa. Mari tinggikan Tuhan kita, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri di hadapan Allah kita, akui katakan, sampai siang malam menyatu. Katakan, Dia layak, sungguh layak. Lebih lagi, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Katakan, oh kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Mari di hadapan Tuhan Allah kita, agungkan Dia, katakan, sampai habis bumi, sampai siang malam. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Seumur hidup kami mau terus tetap menyembah, memuji Engkau. Apapun keadaan hidup kami saat ini Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau. Kami mau terus meninggikan Engkau. Katakan, sampai namamu. Ini kerinduan kami orang percaya Tuhan. Di setiap hati dan sebab kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Mari lebih lagi orang percaya di tempat ini, angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan Allah kita. Lebih lagi agungkan Allah kita, katakan, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapa. Lebih lagi katakan, sampai namamu ditinggikan. Ini kerinduan kami di setiap hati dan bangsa. Oh kasih sayangmu dan lebih lagi, mari saudara seiman, sembah Dia, agungkan Dia, katakan, sampai kami mau tetap menyembah Engkau. Kami mau terus tetap memuji Engkau, sebab kami tahu Engkau sudah berbuat baik kepada kami. Sebab kami tahu
yang di rumah Tuhan, kau yang ibadah online streaming, semua menyembah Tuhan. Mari lebih lagi bawa sembah kita di hadapan Tuhan kita. Depan atas semua bersyukur untuk setiap kasih karunia Tuhan. Semua bersyukur untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mungkin kami tidak mengerti apa yang sedang kau kumpulkan saat ini. Kerinduan apa yang sedang kau inginkan di hadapan Tuhan. Tetapi ketahuilah saudara, Tuhan sudah lakukan yang terbaik 2000 tahun yang lalu. Dia berkorban untuk setiap kita. Bukankah itu kasih yang luar biasa dalam hidup kita? Segala pergumulan apapun di hadapan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Yang harus kita kerjakan, kita punya iman Tuhan sanggup berperkara dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu apapun kondisimu saat ini, apapun yang sedang kau alami saat ini, baik di dalam kesehatan, kau butuh pekerjaan, kau butuh keluargamu dipulihkan atau apapun, ketahuilah tetap datang kepada Tuhan. Karena dia sumber kekuatan, dia sumber pengharapan. Ketika kita duduk diam di hadirat Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar untuk setiap kita, saudara. Seberapa banyak yang setuju dengan saya sore malam hari ini? Boleh angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada. Kita tahu Tuhan cukup buat kita, amin. Tuhan cukup buat kita. Christ is enough for me. Semuanya. Christ is enough for me. Dengan imanmu, everything I need is in you. Everything I need. Katakan, dia cukup buat kita. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Segalanya, everything I need is in you. Lebih lagi, dengan iman kita katakan, Christ is enough. Christ is enough for me. Amen. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Lebih lagi katakan, Christ is
kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini tiba waktunya kami boleh memuji Engkau lebih lagi, meninggikan Engkau ditambah dengan seluruh saudara seiman. Terimalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan boleh menjadi persembahan yang boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh berikan tos kanan kirimu, depan belakang, katakan, Engkau keren banget sore malam hari ini. Haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan kita. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita terima kekuatan. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita terima pengharapan. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Katakan, lindungiku dari, katakan tak pernah ku ragu. Sebab apa? Yes, Dia Allah yang setia. Amen. Boleh kita lambaikan tangan buat Tuhan kita. Come on church. Hanya di dalam nama Yesus kami. Amen. Di sepanjang dengan imanmu saudara, pasti tersedia kemenangan. Amin. Haleluya. Mari lebih lagi. Katakan Dia kebenaran. Kebenaran yang bebaskan. Selalu berikanku. Amin. Ada di segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Katakan setia. Dengan kuasa semuanya boleh. Angkat tangan dan katakan, hanya di dalam Yesus kami. Amin. Di sepanjang semuanya katakan, hanya di dalam Yesus kami. Amin. Haleluya. Mari biarlah musik memuji Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Allah. Terima kasih ya Tuhan. Mari dengan imanmu saudara katakan dalam namanya. Sekali lagi katakan, come on church. Sekarang boleh saya dengar suara kita semua katakan, Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan. amin. Di sepanjang Dengan imanmu saudara katakan, hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan. Amin. Come on, church. Lebih lagi. Di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya
lebih dahsyat lagi memuji nama Tuhan di tempat ini, amin. Yang mau menari buat Tuhan katakan amin. Semua janji menari semua. Katakan kanan kirimu, ayo menari buat Tuhan. Come on. Stop, jangan mulai berpikir aneh-aneh. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Sebab ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita boleh terima setiap pengharapan kekuatan daripada Dia. Dalam pujian ini Bapak Saudara, boleh mengingatkan kita kembali betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Semuanya. Jangan terlalu banyak pikiran, katakan nanti bikin hati susah. Sing boleh stres, frustasi dan depresi, semua itu tak ada gunanya. Mari menari, come on. Perkara, katakan ini ya. Stop berpikir aneh-aneh. Daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan firman Tuhan. Katakan penting, penting sekali, penting sekali. Firman Tuhan penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting. Mari menari buat Tuhan kita. Beta sing boleh kuatir, jangan kecut dan jangan tawar hati. Tuhan berjanji selalu menyertai. Pikirkanlah perkara mulia, stop berpikir aneh-aneh. Daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan firman. Katakan penting sekali, penting sekali, penting sekali. Firman Tuhan penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Boleh tepuk tangan semuanya, saudara. Hey, hey, hey. Hey, jangan dilarang malas baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat. Kasih tahu kanan kirimu, jangan malas. Hey, 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 jangan malas. Dilarang malas baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Penting sekali, penting sekali. Firman Tuhan penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Katakan, renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Penting sekali. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan adalah kita. Katakan kanan kiri sekali lagi, firman Tuhan penting sekali. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau sama-sama siapkan hati dan hidup kita, untuk kita boleh sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami terus tetap terhubung dengan Engkau, melekat dengan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan.
Kasih-Mu yang melayakkan seluruh hidup kami, untuk memampukan melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, Tuhan. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Semuanya katakan, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari lebih lagi katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Semua katakan, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Katakan, terhubung. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari jemaat Betel Area saja, jemaat Betel Area, angkat suaramu, katakan, layakkan. Terima kasih Tuhan, Kau memampukan hidup kami. Kami tak bisa lepas dari kasih Tuhan, Kau yang selalu menggenggam hidup kami Tuhan. Mari jemaat Betel Area, angkat suaramu, katakan, ku terhubung. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk selalu melekat. Amin. Firman-Mu Tuhan, dasar hidup kami. Terima kasih. Bersama-sama katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sungguh Kau yang kami rindukan, hanya Yesus saja. Kami tak bisa hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Oh, oh.
terhubung. Ku selalu dengan imanmu saudara. Firman-Mu itulah yang berdaulat. Lebih lagi katakan, terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari sekali lagi, dimanapun engkau berdiri saat ini, angkat kedua tanganmu, katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Ini harapan kami Tuhan, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa, ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami mau hidup terhubung dengan-Mu. Kami mau hidup melekat dengan-Mu Tuhan. Karena hanya dengan melekat pada-Mu, kami akan kuat, kami akan kokoh, kami tidak akan goyah menghadapi apapun dalam hidup kami. Ketika kami terhubung dengan-Mu, kami mendapatkan nutrisi-nutrisi ilahi yang akan menguatkan kami dan akan membuat hidup kami berbuah, hidup kami dewasa, hidup kami matang di hadapan Tuhan. Dan kami juga mau menyatakan di hadapan-Mu bahwa sekali kami percaya kepadamu, Tuhan, mohon anugerah-Mu untuk kami tetap percaya kepadamu sampai akhir hidup kami. Kami tidak mau ingkar iman, kami tidak mau mundur dari iman, kami tidak mau tukar Engkau dengan apapun dan dengan siapapun, karena Engkau lebih daripada segalanya. Tuhan, kami hidup di dalam masa-masa yang sulit. Kami ada dalam tekanan yang berat di sekitar kami. Arus dunia sedang berusaha menggoyahkan iman kami. Tolong kami Tuhan untuk memiliki dasar yang teguh, akar yang kuat dalam Tuhan. Sehingga kami tidak hanyut di bawah arus, tapi kami tetap bertahan dan bahkan semakin kuat dalam Tuhan. Amin. Terima kasih buat sore ini berfirman kepada kami buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Bapak Ibu, saudara-saudara silakan duduk kembali. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Shalom, haleluya. Senang sekali berjumpa dengan Anda semua.
saya diberitahu Pak Gideon bahwa sore hari ada banyak anak-anak muda yang datang bersama-sama dalam ibadah dan saya sangat senang sekali Bapak Ibu dengan anak-anak muda, dengan mahasiswa ya di gereja kami di GBI Gajah Mada Semarang pada ibadah sore jam 4 Bapak Ibu dan setengah 7 malam juga mayoritas adalah para mahasiswa. Kenapa saya senang sekali? Oleh karena saya sedang berhadapan dengan pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia. Dimanapun Anda, Tuhan tempatkan Anda di masa depan, Anda adalah pemimpin-pemimpin. Dengar baik-baik ini anak-anak muda, para mahasiswa dengar baik-baik. Warna negara kita, warna gereja akan sangat ditentukan oleh Anda di masa depan. Itu sebabnya saya sungguh-sungguh berharap bahwa di dalam perjalanan Anda, di dalam menempuh ilmu, di dalam mempersiapkan masa depan, Anda juga perlu untuk memiliki dasar iman yang kuat, iman yang kokoh. Karena tanpa itu hanya dengan ilmu saja kita tidak bisa berbuat banyak Bapak Ibu. Karena banyak orang lain akan lebih pandai dari kita, banyak orang lain lebih cerdik, lebih licik dari kita. Tapi kalau kita punya iman yang kuat, maka Tuhan yang ada di pihak kita akan menolong kita untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat apa yang sudah diperingatkan oleh Alkitab, oleh Yesus sendiri di akhir zaman. Karena kita sekarang ada di masa-masa akhir zaman. Dan tolong dengar baik-baik ini, di masa akhir zaman ada satu tanda yang harus sungguh-sungguh kita waspadai. Ya, satu tipu daya yang kita harus sungguh-sungguh cermati. Seringkali itu tidak terasa, seringkali itu tidak terlalu mencolok, tetapi itu sangat berbahaya. Saya ingin bersama dengan kita semua pada malam ini untuk melihat bersama-sama bagaimana kita menghadapi penyesatan. Nah Bapak Ibu, bicara penyesatan itu bukan hanya berbicara tentang ada orang yang kemudian memaksa kita, menekan kita, ya, anarkis kepada kita untuk meninggalkan iman. Ya, saya tahu itu ada. Ya, saya tahu itu terjadi. Persekusi terjadi di banyak tempat Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur bahwa pemerintah kita berjanji untuk melindungi hak setiap warganya supaya dapat beribadah, supaya dapat menjalankan keagamaannya dengan baik. Kita bersyukur. Oke, ada riak-riak di sana sini. Iya, tetapi kita tahu bahwa pada dasarnya pemerintah menjamin hak dari setiap warganya untuk beribadah. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, Anda tinggal di Salatiga, saya tinggal di Semarang. Kita puji Tuhan dijauhkan dari keadaan anarkis yang sedemikian. Bapak Ibu, itu ancaman, itu hal yang memaksa kita, menghalangi kita untuk beribadah, bahkan memaksa kita untuk tinggalkan iman kita, tinggalkan keyakinan kita, dipaksa untuk supaya kita beralih dari iman kita. Atau buat Anda yang asalnya belum percaya kepada Yesus, Anda hidup di dalam atau Anda tumbuh dalam keluarga yang tidak mengenal Yesus dan kemudian dengan cara yang ajaib Tuhan tarik Anda untuk percaya kepada Yesus, tapi datang ancaman yang memaksa Anda untuk kembali. Bapak Ibu, ini adalah situasi yang Tuhan sudah peringatkan kepada kita di akhir zaman, penyesatan. Tapi yang saya mau bilang kepada kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin hal-hal yang keras, hal-hal yang nyata, hal-hal yang arogan, mungkin kita tidak mengalaminya. Saya berdoa kita tidak mengalaminya. Tapi yang disebut penyesatan akan selalu ada karena iblis sangat mengincar iman kita. Dengar baik-baik Bapak Ibu, dengar baik-baik anak-anak muda. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Kalau Anda mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, Anda dikecewakan orang, Anda dikhianati orang, uangmu diambil, Anda dicurangi orang. Bapak Ibu ingat baik-baik ya, yang dikejar oleh iblis bukan uang Anda.
Yang dikejar oleh iblis bukan harta Anda. Yang dikejar oleh iblis bukan milik Anda. Yang dikejar oleh iblis adalah imanmu. Iblis sangat ingin supaya melalui uang yang hilang, melalui kesempatan yang hilang, melalui hidup yang dikhianati, maka Anda meninggalkan Yesus. Karena mungkin Anda berpikir, kalau memang Tuhan ada, kenapa Dia izinkan saya mengalami tipuan seperti ini? Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa saya diizinkan untuk dikhianati, untuk dikecewakan, untuk ditinggalkan? Bapak Ibu, itu tujuan iblis. Melalui hal-hal yang kita tidak suka, iblis masuk dan mulai mengalihkan fokus kita, bukan lagi kepada apa yang hilang, tetapi menyalahkan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, orang yang pahit hati kepada Tuhan, orang yang kecewa kepada Tuhan, maka iblis dengan sangat senang akan menerima dia, akan merangkul dia, dan akan memberi banyak hal yang dia inginkan. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Tidak semua, tolong dengar ini, tidak semua yang menyenangkan kita datang dari Tuhan. Dan tidak semua yang menyakitkan kita, itu berarti Tuhan yang mengizinkan. Banyak kali Bapak Ibu, kita dikecewakan, kita ditipu, kita dikhianati. Salah kita sendiri, kita enggak hati-hati, kita enggak waspada. Kita dekat dengan orang yang sebetulnya hati kita sendiri sudah rasa, orang ini kok aneh, orang ini kok berlebih-lebihan. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya kita menjalin hubungan. Dan kemudian ketika kita kecewa, kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak lindungi saya? Kenapa Tuhan tidak jauhkan saya dari orang-orang yang sedemikian? Semua itu adalah bentuk penyesatan, Bapak Ibu. Mari kita baca Alkitab. Apa kata Yesus di dalam Matius pasal yang ke-24. Ayat yang ketiga dan ayat sampai dengan ayat yang kelima. Matius 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Bapak Ibu, saya mau beritahu kepada kita. Tantangan yang kita hadapi bukan hanya masalah kesulitan. Bukan hanya masalah ruwetnya hidup. Tetapi juga penyesatan, tipu daya iblis. Matius 24 ayat 3 sampai dengan 5. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Bila manakah engkau akan datang kembali? Dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Murid-murid tanya dua hal, kapan dan apa tandanya? Kapan? Yesus enggak jawab. Karena memang kapan dia datang itu urusan Bapa di sorga. Tapi dia menjawab pertanyaan yang kedua. Jawab Yesus kepadanya. Ketika murid-muridnya tanya, apa tanda ketika engkau akan datang kembali? Dan Bapak Ibu Saudara, kita sekarang ada di masa itu. Sekarang ini, saat ini kita ada di masa menjelang sangat dekat kedatangan Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi tanda utama menjelang kedatangan Yesus dan sekarang kita ada di dalamnya adalah penyesatan. Penyesatan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu, dengar baik-baik, saya mau memberi gambaran secara garis besar lebih dahulu. Dengar ini ya, ujung akhir dari penyesatan adalah gugurnya iman, rontoknya iman, tinggalkan iman, ingkari iman, itu ujungnya. Tapi dengar saudara, iblis tidak akan bisa hari ini membawa kita sampai pada ujung itu. Iblis gak akan bisa membuat kita hari ini ingkar iman.
Saya percaya kita semua setuju lagu terakhir kita nyanyikan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang setuju katakan amin. Kok nggak ada suaranya saudara? Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju katakan amin. Yang percaya bahwa sekali Yesus, tetap Yesus, katakan amin. Iblis nggak akan bisa menggoyah Anda. Saya tidak tahu, saya harap. Saya tidak tahu bagaimana hati Anda. Saya tidak tahu bagaimana keyakinan Anda kepada Yesus. Tapi saya beritahukan kepada kita semua, Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke sorga. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Dia itu eksklusif. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada alternatif lain. One and only one. Nah, Anda sudah percaya? Sekarang pegang itu. Iblis akan sulit menggoyahkan kita. Itu puncak daripada penyesatan. Tapi ingat, dia tidak segera bekerja di puncak. Dia bekerja dari bawah. Dia bekerja dari hal kecil. Dia menggerogoti iman kita. Dia mengganggu keyakinan kita. Dia mulai membuat kita ragu-ragu akan kepercayaan kita kepada Yesus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menunjukkan kepada kita peristiwa-peristiwa harian. Kita mungkin berhadapan dengan keadaan tidak menyenangkan. Kita berdoa dan jawaban tidak datang. Muncul di telinga kita. Katanya Yesus berkuasa. Katanya dia ajaib. Pendeta bilang kalau engkau minta apapun maka akan diberikan kepadamu. Lalu iblis bilang, mana buktinya? Mana kenyataannya? Lalu pikiran kita bilang begini, iya juga ya. Iya juga ya. Pelan, Anda masih ke gereja. Anda masih ikut pelayanan. Anda masih setia di dalam komsel. Tetapi fondasimu mulai digerogoti pelan-pelan oleh iblis. Dengan apa? Memberi keraguan, memberi kebimbangan, memberi kebingungan. Lalu iblis bilang, oke lah, kalau begitu coba percuma kamu ke gereja, percuma kamu berdoa, percuma. Lalu ada orang mulai malas ke gereja, mulai malas berdoa. Tapi sementara dia nggak ke gereja, sementara dia nggak berdoa, hidupnya baik-baik saja, lancar-lancar saja. Lalu iblis berbisik lagi di pikirannya. Lihat, kamu nggak ke gereja, nggak berdoa, baik-baik saja. Sekolahmu baik-baik saja, nilaimu baik-baik saja. Jadi buat apa berdoa? Buat apa rajin ke gereja? Ya sekali-sekalilah. Kalau nanti gak ke gereja, dicari sama Pak Gideon. Kalau gak muncul di komsel, dikejar oleh gembala komsel. Ya sekali-sekalilah. Jadi ke gereja hanya untuk apa? Formalitas. Ke gereja untuk apa? Untuk setor wajah, saudara. Oh, sudah datang. Tapi sebetulnya di dalam ibadah, dengar ini, dalam ibadah tidak ada hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Yesus. Tidak ada. Datang ibadah terlambat, pulang duluan, minta berkat paling besar, saudara. Sepanjang ibadah, HP gak lepas dari tangannya. Terus balesin WA, lihat TikTok, baca Instagram, masuk ke website. Terus firman Tuhan disampaikan sambil lalu mendengarnya. Kenapa? Memang hatinya sudah tidak tertarik. Bapak Ibu, iblis mungkin hari ini, listen dengar baik-baik. Iblis mungkin hari ini tidak bisa menggugurkan imanmu. Tapi dia mulai menggerogoti imanmu. Dan itu berarti sudah dekat kepada gugurnya iman. Saudara, saya mau beri kepada kita sebuah gambaran. Sebuah uji diri. Check up yourself. Yaitu begini Bapak Ibu. Anda tahu di dalam hidup kita atau khususnya dalam ibadah,
ada yang disebut ada satu situasi yang disebut antusias atau semangat. Tahu itu saudara? Semangat. Oke, katakan sama-sama semangat. Katakan sama-sama semangat. Katakan semangat dengan semangat. Oke, luar biasa. Oke. Tapi saya tahulah ada yang mengucapkan dengan wajah yang cerah, wajah yang semangat. Tapi ada yang foto kui. Apa maneh ini, apalagi gitu. Saudara, ini satu uji sangat gampang sekali, saudara. Semangat itu sinonimnya adalah antusias, oke? Antusias itu semangat itu antusias. Antusias itu dari asal kata entheos, antusias. Entheos itu di dalam Tuhan, di dalam theos itu Tuhan. Jadi saudara-saudara, orang yang antusias adalah tanda ciri-ciri orang yang hidupnya sedang di dalam Tuhan. Ya. Jadi itu ciri-cirinya Bapak Ibu. Sekarang coba uji diri kita. Saudara-saudara, uji dirimu masing-masing. Waktu engkau datang ke gereja sore ini, apakah Anda berangkat dari rumah dengan antusias? Apakah Anda memuji Tuhan dengan antusias? Apakah Anda mendengar firman dengan antusias? Kalau Anda nggak bisa jawab, berarti tidak terlalu antusias. Saudara-saudara, di dalam Tuhan itu membangkitkan antusias. Tetapi yang lebih berbahaya adalah orang yang ada di pinggiran. Tidak di luar, kalau di luar berarti memang nggak ke gereja. Tapi juga tidak di dalam. Ada di batasan, ada di ujung. Di dalam tidak, di luar tidak. Saya baca satu kuis Bapak Ibu ya. Menarik sekali, saya pikir iya betul juga ya. Ayo coba ini mahasiswa saya tanya. Sebutkan bagian rumah yang tidak di dalam dan tidak di luar rumah. Ayo, bagian rumah apa saudara? Bagian rumah yang di dalam tidak, di luar tidak. Apa namanya? Jendela Bapak Ibu. Namanya apa? Jendela. Jendela itu di dalam tidak, di luar juga tidak. Jendela itu ada di mana? Di perbatasan, di tembok. Saudara, semua yang ada di perbatasan itu bahaya besar. Berapa waktu yang lalu viral, entah Anda mengikuti atau tidak, ada orang naik ke bukit, lalu bukit itu indah sekali, dan yang paling indah adalah kalau bisa berfoto di tebing. Tebing, jadi kalau ini tebing di sini. Karena kemudian bisa melihat ke bawah dalam gambaran yang sangat bagus dan bisa melihat ke sana. Dan orang ini foto di tebing. Entah bagaimana ceritanya tidak tahu, dia jatuh ke bawah dan mati. Jangan di pojokan Bapak Ibu. Jangan di ujung. Iblis tidak bisa membawa Anda keluar. Iblis tidak bisa membawa Anda jatuh. Tapi dia bisa bawa Anda ke ujung. Masih ke gereja, tapi tidak antusias. Waduh, kalau bisa kita usul kepada Pak Gideon ya, ibadah itu jam 5, selesai setengah 6. Makanya dulu ada gereja 1 jam saja. Dulu. Tidak tahu saya kenapa seperti itu. Saya tidak sedang membicarakan itu. Tetapi orang kemudian berpikir, 1 jam, why not? Tidak mengatakan negatif, tidak menyerang, tidak. Tapi pandangan orang yang sering saya dengar, muncul pikiran, wow, why not?
Bapak Ibu, bagaimana kalau Pak Gideon menanyakan kepada Anda, apakah Anda setuju mulai minggu depan kita ubah ibadah sore ini 1 jam saja? Mungkin sebagian bilang, haleluya. Sehingga jam 5 ibadah, jam 6 selesai, dan bisa makan, bisa jalan ke kafe, bisa dan sebagainya. Bapak Ibu, itu tanda bahwa kita sebetulnya enggak tertarik. Kita sebetulnya enggak ingin, tapi habis bagaimana lagi? Wong saya ini orang Kristen, harus ke gereja. Kalau enggak ke gereja nanti saya merasa bersalah, lalu muncul bencana dan sebagainya. Tapi itu semua pikiran yang menyesatkan. Ayo kita lihat, apa itu penyesatan? Penyesatan rohani adalah segala bentuk ajaran, pengaruh. Nah ini yang paling berbahaya. Nasihat. Nasihat atau tindakan yang membuat seseorang menyimpang dari kebenaran firman. Kehilangan iman yang murni. Percaya pada hal-hal yang bertentangan dengan Injil. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ingat Mazmur pasal 1, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu rahasia hidup diberkati. Dan hal pertama yang disampaikan adalah diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kenapa? Karena nasihat orang fasik menyesatkan. Walaupun terdengar benar, walaupun terdengar baik, walaupun terdengar masuk akal, tapi seringkali menyesatkan. Dan itu bahaya besar untuk iman kita. Sebab itu saya berkata kepada jemaat Tuhan, pada anak-anak muda. Anak-anak muda adalah masa di mana Anda sangat dipengaruhi oleh orang di sekitar Anda. Ya, nanti semakin Anda dewasa, Anda semakin punya fondasi hidup, Anda semakin punya prinsip dan nilai hidup, orang tidak gampang mempengaruhi Anda. Tapi ketika masa muda, Anda sangat mudah dibentuk oleh lingkungan di sekitar Anda, oleh nasihat-nasihat yang datang dalam hidup Anda. Hati-hati, hati-hati. Sebab tidak semua nasihat harus kita dengarkan. Tidak semua nasihat harus masuk dalam pikiran kita. Kita harus jaga betul. Orang berkata begini Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengusir burung yang terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa dan harus mengusirnya ketika dia mulai bersarang di pikiran, di kepala kita. Itu yang disebut dengan nasihat. Dan nasihat itu akan membuat kita menyimpang dari kebenaran. Menyimpang itu dimulai dari yang kecil. Anda tidak akan mau diajak menyimpang jauh, enggak mau. Tapi pelan, 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 pelan. Dan akhirnya Anda akan tersesat. Pada akhir zaman, penyesatan akan menjadi ancaman utama. Iblis bekerja secara masif, secara keras di banyak negara. Ya, kekristenan menjadi satu atau dilarang dengan keras di banyak negara, banyak negara. Puji Tuhan di Indonesia tidak. Tetapi tidak berarti iblis sedang cuti di Indonesia. Dia bergerak dengan cara yang lain, yaitu melalui ancaman, melalui penyesatan. Penyesatan sering datang melalui ajaran palsu, nabi palsu, atau bahkan orang yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Tuhan berbicara, wah saudara. Udah hati-hati kalau dengar kata seperti itu. Tuhan menyampaikan, kamu adalah jodohku. Waduh, itu bahaya sekali saudara. Kalau Tuhan ngomong kepada dia bahwa Anda adalah jodohnya, pasti Tuhan ngomong juga kepada Anda bahwa dia adalah jodohnya, gitu ya. Kalau tidak, berarti itu mengaku-ngaku. Bapak Ibu, hal yang sangat penting harus kita waspadai adalah apa yang Leonardo da Vinci, kenal Leonardo da Vinci? Seorang pelukis hebat berkata begini,
The greatest deception men suffer. Tipuan, penipuan, penyesatan yang paling membuat manusia sengsara adalah dari pikirannya sendiri. Ternyata bukan dari luar. Ternyata bukan dari ancaman orang-orang di sana. Dari dalam kita, saudara. Kita mulai bertarung dengan pikiran-pikiran yang muncul. Iya ya, katanya Tuhan itu ada. Katanya Tuhan bisa buat mujizat. Katanya dia itu menyediakan. Mana? Kita berpikir, kita bertarung, kita berargumentasi di pikiran kita sendiri. Kita melihat fakta yang membingungkan, kita membuat telaah yang membingungkan, kita dengar orang yang membingungkan, kita berputar-putar kebingungan, saudara-saudara. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Karena ketika kita membiarkan pikiran kita berkelana kemana-mana, sangat mungkin pikiran kita akan tersesat. Baik, dengan cepat saya mau sampaikan kepada kita. Kenapa kok Yesus mengingatkan tentang penyesatan itu berbahaya? Yang pertama, penyesatan itu berbahaya karena yang pertama, penyesatan dapat berakibat pada kehilangan keselamatan, Bapak Ibu. Kehilangan keselamatan. Memang tidak seketika, tapi bisa bertahap sampai ke sana. Dibuatnya Anda dikecewakan, dibuatnya Anda marah, dibuatnya Anda terluka. Lalu kemudian mulai dibawa lebih lanjut. Kalau memang kau percaya Yesus, dan Yesus itu mengasihimu, dia tidak akan biarkan dirimu terluka. Tapi sekarang Anda terluka, jadi Yesus itu tidak ada. Yesus itu cuma halusinasi. Kalau dia ada, dia akan tolong dirimu. Berapa ibu bapak para mahasiswa dengar baik-baik ya. Anda diberi pikiran kritis, Anda dilatih untuk berpikir kritis. Tapi ingat baik-baik, pikiran kritis harus tetap ditundukkan oleh firman Tuhan. Sebab kalau pikiran kritis dibiarkan terus berkembang, Anda akan tersesat. Kalau memang Tuhan itu baik, ini pertanyaan yang sering terjadi, Pak. Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan? Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa saya susah? Kalau Tuhan itu baik, kenapa orang tua saya, mama saya, papa saya meninggal? Loh, pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul, saudara. Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya ditabrak motor? Loh, gitu saudara. Padahal dalam banyak hal dalam hidup ini Bapak Ibu, yang terjadi yang tidak menyenangkan, itu karena kesalahan kita sendiri. Karena pilihan kita sendiri, karena keputusan kita. Tuhan tidak ikut campur tangan. Tapi Pak, kan Tuhan itu berkuasa. Kan dia bisa menahan saya. Kalau memang Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan saya ketemu dengan si kunyuk itu? Dan sekarang saya terluka, saya ditinggalkan, saya dirusak, saya dikecewakan. Pertanyaannya kok kenapa Tuhan? Pertanyaannya kan yang benar begini, kenapa kamu mau sama dia? Kan itu saudara. Halo? Kita seringkali nggak fair. Kita nggak fair. Naik motor, nggak pakai helm, ditangkap polisi. Terus bilang begini, kenapa Tuhan izinkan saya ditangkap polisi? Loh, pertanyaannya kan mestinya begini, kenapa saya keluar tidak pakai helm? Kan itu saudara. Tapi iblis suka memelesetkan. Dan kalau ini kita tidak antisipasi, itu sampai pada kehilangan keselamatan loh saudara. 2 Petrus 2 ayat yang pertama, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Argumentasi-argumentasi logis yang membuat kita mulai menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu saudara dengar ya baik-baik, Tuhan itu maha benar.
maha benar, selalu benar. Wah, kalau gitu kan arogan, merasa benar sendiri. Loh, saya bilang sama Anda, kalau Anda berpikir Tuhanmu bisa salah, jangan pilih dia sebagai Tuhan. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Halo? Kalau Anda berpikir bahwa dia maha benar itu arogan, Anda salah. Karena Anda pilih dia, karena memang dia maha benar. Kalau dia bisa buat salah, ya jangan pilih dia. Pilih aja yang lain. Tapi banyak pengajaran sesat yang mulai mengganggu kita. Matius 7:15, waspada kepada nabi palsu, karena mereka datang sebagai serigala yang buas. Yang kedua, penyesatan itu mengaburkan kebenaran dan menyebabkan kebingungan yang tadi saya ceritakan. Berapa banyak di antara kita yang mulai bimbang, tidak bisa atau sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Katanya Tuhan cinta saya. Kalau Tuhan cinta saya, kenapa saya sengsara? Kalau Tuhan cinta saya, kenapa hidup saya susah? Kalau Tuhan cinta saya, mestinya kan saya makmur. Anda sedang membuat satu rumus bahwa kalau dicintai sama dengan kaya, makmur, sejahtera. Enggak begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Justru orang-orang yang dicintai dan diberi kekayaan, diberi kemakmuran, justru jadi orang-orang manja, justru jadi orang-orang rapuh. Tuhan itu mencintai kita, tapi dia juga melatih kita. Dan dalam proses itu, kadang-kadang kita juga akan melewati situasi yang sulit. Orang yang bingung bisa menjadi apatis secara rohani atau terjerumus ke dalam fanatisme yang salah. Dan banyak terjadi di antara orang-orang Kristen, kekristenannya hanya tempelan saja. Sesungguh-sungguhnya dia enggak. Tapi apa boleh buat? Papa mama saya Kristen, keluarga saya Kristen, jadi saya mesti ke gereja. Bapak Ibu Saudara, saya beri Anda gambar ini. Ini penting untuk Anda pahami. Anak-anak muda, hati-hati ya. Saya mau sampaikan kepada Anda. Iblis tidak lagi datang kepadamu dengan wajah merah, mengerikan, dan dengan tanduk. Itu iblis jadul, Bapak Ibu. Iblis zaman sekarang enggak seperti itu. Iblis zaman sekarang adalah dia datang kepadamu menyamar dalam bentuk semua yang Anda inginkan. Anda ingin apa? Dia datang dalam hidupmu. Anda ingin apa? Dia menyediakan dalam hidupmu. Saudara-saudara, saya tidak tahu berapa banyak di antara Anda yang pernah jengkel dengan tikus. Pernah jengkel dengan tikus? Karena sering, karena makananmu diambil, karena barangmu dirusak gitu ya. Lalu Anda mau coba tangkap tikus, betul ya? Anda coba mau basmi tikus. Saya tanya saudara, gimana caranya tangkap tikus? Pasang perangkap, betul? Perangkapnya bisa lem, bisa apalah ya. Tapi kalau Anda cuma pasang perangkap, tikusnya datang enggak? Tidak. Gimana supaya tikusnya datang? Kasih umpan. Umpan seperti apa? Yang disukai tikus. Betul nggak saudara? Jangan kasih tikus umpan apa? Apa tikus? Kasih, saya nggak tahu lah, tikus suka cakwe nggak saudara? Mungkin nggak terlalu suka. Mungkin tikus jauh lebih suka ikan asin. Taruh umpan yang menyenangkan buat tikus. Dan ketika tikus melihat umpan itu, mencium umpan itu, dan mungkin dari tempat lubangnya dia melihat, Anda kasih umpan itu sama tikus. Saya tanya Anda, tikus melihat Anda iblis atau Tuhan? Halo? Loh cobalah, tikus waktu lihat Anda dia di lubang persembunyiannya, lalu kasih ikan asin.
Saya tanya Anda, kira-kira tikus lihat Anda iblis atau setan? Oh, iblis atau Tuhan? Saya kira tikus akan mikir, puji Tuhan, Tuhan baik. Ini tikus Kristen, saudara. Dan bilang, keperluanku dia cukupkan. Betul begitu? Tapi yang datang sebetulnya bukan Tuhan. Yang datang Anda. Saya tidak bilang Anda setan, tidak. Tapi maksud Anda adalah mau tangkap tikus dan mau basmi tikus. Kayak begitu iblis bekerja. Nah kalau kita tidak bisa memiliki dasar yang teguh, tidak bisa punya filter yang kuat, ya kita akan bingung. Ini sebetulnya bagaimana ya, ini sebetulnya bagaimana ya. Tuhan, aku udah umur lebih dari 25 tahun, 1/4 abad lebih. Kok belum ada ya yang mendampingi hidupku. Tuhan, Engkau menyediakan yang aku perlukan. Dengan iman dan percaya. Besok pagi orang pertama yang ngetuk pintu kosku adalah yang Tuhan sediakan buat aku. Kan ngawur saudara. Kan gak sedemikian toh kita mau menggambarkan tentang Tuhan. Kenapa berpikir begitu? Karena dengar orang bilang, mintalah, percayalah, imani, maka engkau akan mendapatkan. Lalu diimani, besok orang pertama yang datang di tempat kosku adalah jodoh yang Tuhan berikan. Kan kacau. Penyesatan itu membingungkan. Baik Bapak Ibu, saya punya beberapa catatan lagi. Tapi tadi I.O. sudah kasih tahu sama saya, Pak waktunya habis. Jadi saya mau selesai. Puji Tuhan. Oh tidak ada yang bilang amin. Oke, baik. Berarti Anda cukup antusias. Tapi saya harus taat Bapak Ibu. Oke, saya mau lompat saja, saya mau lompat ini. Waduh ini masih banyak saudara, masih banyak. Tapi saya mau lompat di sini. Nah, saya mau tutup di sini. Bapak Ibu saudara, anak-anak muda, para mahasiswa, dengar ini baik-baik ya. Jagalah hatimu. Kalau setan dapat menipu Salomo, orang yang paling cerdas, paling pandai di bumi ini, maka setan juga bisa menipumu. Hati-hati. Ketika Anda sedang panik, ketika Anda sedang bingung, ketika Anda sedang kacau, tunggu. Jangan membuat keputusan besar di tengah-tengah kepanikan. Sangat mungkin keputusanmu salah. Tunggu. Jangan mau disesatkan baik oleh opini pribadi, oleh nasihat teman, oleh apa yang kita baca di TikTok dan sebagainya. Karena segala sesuatu yang tidak bersumber dari firman adalah penyesatan. Jadi saya mau tutup dengan ini. Bagaimana kita bisa menghindari penyesatan? Nomor 1, pelajari Alkitab. Alkitab semua sekarang kita punya. Ke gereja pun kita semua bawa Alkitab. Zaman sebelum pandemi tidak semua orang ke gereja bawa Alkitab. Saya bilang, kenapa? Karena Alkitab pada waktu itu tebal, berat, ya. Dan kadang-kadang kita kalau ke gereja bawa Alkitab dilihat orang. Cie mau ke gereja nih, dan kita merasa minder. Jadi banyak orang ke gereja sebelum pandemi gak bawa Alkitab. Tapi sekarang semua kita pasti bawa Alkitab. Di HP-mu ada Alkitab, betul? Pelajari Alkitab, kenali kebenaran supaya Anda dengan mudah mengenali kepalsuan. Yang kedua, uji segala sesuatu. Jangan hanya terima, jangan oh benar ya, oh gitu toh, oh ya, apalagi yang menyenangkan. Uji segala sesuatu. Yang ketiga, berdoa minta hikmat Tuhan. Kalau Anda bingung, kalau Anda gak ngerti, Tuhan itu sumber hikmat. Roh Kudus akan menolong Anda untuk berjalan di dalam kebenaran. Yang keempat, paling teramat penting sekali. Tolong dengar baik-baik ini, yaitu bergabunglah dengan komunitas yang sehat. Anda harus ikut di komsel. Para mahasiswa ikut dalam komsel.
gabung dalam komsel, ikut dalam komunitas. Kenapa? Karena kalau Anda ikut dalam komunitas, orang kenal Anda, temanmu kenal Anda, ada sesuatu terjadi pada Anda. Walaupun Anda nggak ngomong, temanmu akan tahu. Kok sekarang dia datang wajahnya sendu, rasanya kok susah. Atau kok lama dia nggak datang ya. Tapi kalau Anda nggak ada dalam komunitas, nggak kelihatan, nggak tahu, nggak ada orang kenal. Bergabunglah dalam komunitas. Karena komunitas yang sehat akan membuat iman kita jadi sehat. Dan yang kelima, yang terakhir, jangan mudah terpancing oleh sensasi, oleh fenomena supranatural. Ikuti saja perjalanan yang sebagaimana harus dijalankan. Ya, kalau Anda ya kebetulan ya Anda lupa, ini contoh saja, Anda lupa besok ujian itu kan fatal ya. Lalu kemudian Anda ujian karena lupa, maka besok ujian Anda nggak bisa kerjakan. Jangan berdoa begini, Tuhan dengan iman aku percaya, aku pasti lulus, saudara. Kenapa? Karena itu nggak wajar, itu nggak natural. Anda harus berdoa, Tuhan beri aku kekuatan untuk tidak lulus. Gitu saudara. Itu lebih natural. Kenapa? Karena ya sudah kalau memang kita lupa, ya ada konsekuensinya, enggak apa-apa. Tapi aku percaya Tuhan, melalui keadaan yang buruk ini, aku terpacu untuk waspada, untuk hati-hati, supaya tidak lupa lagi di kemudian hari. Itu menurut saya lebih baik. Daripada kita lalu ngawur dengan iman, pokoknya lulus. Oh Tuhan Yesus, Engkau bisa mencelikkan mata orang buta. Jadi sekarang Tuhan tolong butakan mata dosen supaya tidak melihat jawaban saya. Kan jahat sekali. Hanya supaya Anda pengen lulus, mata dosen dibutakan. Kan jahat saudara. Berdoalah secara natural saja. Ya Tuhan aku salah Tuhan. Ya sudahlah. Mohon kemurahan Tuhan. Siapa tahu dikasih kemurahan. Ya kalau enggak ya udah. Supaya lain kali kita belajar lebih baik. Hati-hati jangan dibawa dalam penyesatan yang akan membuat Anda jauh dari rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan berkati kita semua. Ayo kita berdoa. Haleluya. Bangkit berdiri, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Lagu terakhir yang tadi kita nyanyikan, ku terhubung denganmu. Itu lagu yang perlu kita terus menerus hidupi di dalam keseharian kita. Nyanyi sama-sama. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan sama-sama. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Satu kali lagi, katakan sama-sama. Angkat tangan kita sama-sama katakan. Ku terhubung denganmu, Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan Firman-Mu, Firman-Mu itulah
Roh Kudus tolong kami supaya hidup kami dibangun di atas firman, berakar pada firman, bertumbuh melalui firman. Melalui itu kami percaya kami tidak akan tersesat. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, firman-Mu terang di jalan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, Engkau yang berbicara di hati kami masing-masing. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya, terpujilah nama Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Baik, kami mewakili gembala sidang kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Pak Nathan dan Ibu sepanjang hari ini. Bagaimana kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah kirim Pak Nathan di tengah-tengah kita. Kiranya Tuhan berkati pelayanan Bapak lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Baik, sebelum saya membacakan warta tambahan, saya rindu mengenal Bapak, Ibu, saudara atau saudari yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah kita. Di sebelah kanan saya, jika ada, boleh lambaikan tanganmu tinggi di tempat Anda duduk. Ada yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah kami? Ada? Sebelah kanan, bawah, tengah? Baik, belum ada. Sebelah kiri saya, apakah ada? Boleh melambaikan tanganmu. Baik, ada, puji nama Tuhan. Di depan ya, selamat datang Bapak, Tuhan Yesus berkati ya. Sebelah atas ada lagi? Baik, mari kita sambut dengan pujian. Sekarang kita bukan orang asing dan bukan lagi para pendatang. Damai sejahteranya menyatukan kita menjadi keluarganya Allah. Sekarang kita bukan orang asing dan bukan lagi para pendatang. Damai sejahteranya menyatukan kita menjadi keluarganya Allah. Menjadi keluarganya Allah. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang Bapak dan Ibu ya. Baik, bila malam hari ini saya rindu mengenal Bapak lebih lagi. Bila nanti pulang, boleh keluar dari pintu tengah, belok kiri, nanti ada ruang nomor 6, ada hamba Tuhan yang rindu mengenal Bapak Ibu lebih lagi. Bila belum bergereja lokal dimanapun, kami dengan senang hati menyambut Bapak Ibu untuk bersama-sama beribadah tempat ini. Amin. Baik, ada beberapa penekanan warta yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada berita lelayu, Bapak Ibu Saudara. Telah pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Kamis 20 Maret 2025 atas nama Ibu Ita Handayani, usia 84 tahun, alamat Jalan Jenderal Sudirman 166/212 Salatiga. Ibadah tutup peti sudah dilakukan Jumat 21 Maret 2025 jam 4:30 dan ibadah pelepasan jenazah juga sudah dilakukan Sabtu 22 Maret 2025. Jenazah telah dikremasi pada hari Sabtu jam 10 di rumah duka Sodong Salatiga. Bila Bapak Ibu mengenal saudara dari Ibu Ita Handayani, boleh menyatakan kasihnya di rumah alamat yang sudah saya sebutkan tadi. Begitu ya. Yang kedua, saya himbau kembali untuk Bapak Ibu Saudara dan yang melakukan ibadah secara live online streaming, ada penekanan khususnya di YCS atau ibadah sore yang kita kenal dengan Youth Culture Service, itu sekali lagi terbuka untuk umum, tidak hanya untuk anak-anak muda saja, begitu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang beribadah bisanya sore, silakan datang. Cuma kemasannya dibikin lebih muda. Semua masih muda di tempat ini, amin. Baik, yang terakhir kami juga menyambut khususnya anak-anak muda di tempat ini ya, untuk bisa datang ke Welcome Lounge, ruang nomor 6, nanti ada teman-teman muda kita yang rindu berkenalan dengan teman-teman muda yang ada di tempat ini. Coba yang anak-anak muda lambaikan tangan di sini. Coba sebelah kanan anak-anak muda. Anak-anak muda, wah ini anak banyak sekali ya. Jangan lupa nanti datang ke ruang nomor 6, nanti ada beberapa ya snack, teh, kopi gitu ya, untuk kita bisa ngobrol dan kenal dengan saudara-saudara lebih lagi.
Itu saja penekan warta sore malam hari ini. Selanjutnya kepada tim multimedia kami persilahkan dan Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama, kami keluarga besar Bethel Area mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Dr. Insinyur Nathanael S. Prayogo MTH dari GBI Gajah Mada sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Halo Bethel Area Fams, sebentar lagi kita akan menyimak informasi kegiatan Bethel Area seminggu ke depan. Siapin note Fams buat catat informasi yang ada. By the way, Fams juga bisa transfer persembahan melalui QR Code persembahan di LED kanan dan kiri. Udah siap kan Fams? Let's go! Buat kalian semua kaum jiwa muda yang udah bekerja tapi belum menikah, kalian semua diundang ke ibadah Provision besok Rabu 26 Maret 2025 pukul 6.30 sore di Ruang Serbaguna Bethel Area. Jangan sampai kelewatan ya, karena ibadah Provision besok akan dilayani oleh Pendeta Dr. Gideon Rusli MTH. See you fans! Ayo Bethel Area Fams, kita terus berdoa perangi semua masalah yang ada di bangsa dan negara tercinta kita. Di doa rendaman profetis, hari Jumat 28 Maret 2025, jam 6 sore di Ruang Serbaguna Bethel Area. Doa repro kali ini akan dipimpin oleh Pendeta Madya James Abraham Latumahina. Yuk kita berdoa bagi bangsa tercinta kita. Hai girls, datang yuk ke ibadah YIG minggu depan, Sabtu tanggal 29 Maret 2025. Besok Sabtu ada yang lebih spesial nih, soalnya tiap minggu kelima YIG mau adain Tehilah Chambers. Hah? Tehilah Chambers? Nah, Tehilah Chambers itu sesi pujian penyembahannya anak-anak youth. Menarik banget kan? Ditunggu kedatangannya ya. Dan jangan lupa ajak teman-teman kalian yang lainnya. Youth Excellent! Hai teens, tahu nggak sih kalau minggu depan Energi bakal nonton bareng? Asik kan? Makanya datang yuk ke ibadah Energi Minggu 30 Maret 2025 jam 9.45 di Ruang Serbaguna Bethel Area. Jangan lupa datang ya teens, karena energi tanpamu itu kayak ambulan tanpa wiu-wiu. Hai parents, minggu depan 30 Maret 2025 jam 7.15 atau jam 9.45 pagi. Jangan lupa ajak anak parents semuanya buat datang ke ibadah Abi ya. Karena minggu depan bakal ada yang spesial nih. Minggu depan seluruh kelas Abi bakal digabung dan ibadah akan disertai perjamuan kasih bersama. Mohon anak-anak bisa membawa snack untuk perjamuan kasih ya. Sampai jumpa minggu depan. Oke, kita sampai di informasi terakhir nih. Minggu depan, tanggal 30 Maret 2025, ibadah raya akan diadakan di Johar pukul 6 pagi dan dilayani oleh Pendeta Madya Martinus Rusli MTH. Sedangkan di Bethel Area, ibadah dilaksanakan pukul 7 pagi, setengah 10 pagi, dan jam 5 sore. Dan dilayani oleh Pendeta Dr. Gideon Rusli MTH. Ibadah minggu depan, kita akan melanjutkan studi iman Kristen kita, yaitu Second Coming. Pasti udah gak sabar kan? See you next week, fams! Haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mewakili staf penggembalaan, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Nathan yang sudah memberkati kita dari GBI Johar sampai ke Bethel Area. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan setiap kami umat-Mu Bethel Area ini Tuhan. Terima kasih buat waktu kami beribadah
kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh mengagungkan nama Tuhan, dan kami boleh disegarkan oleh kehadiran Tuhan yang terus menguatkan kehidupan kami, di mana kami terus harus waspada menghadapi akhir zaman ini Tuhan, yaitu penyesatan-penyesatan yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami perlu hikmat Tuhan melingkupi setiap kami umat-Mu. Kami mohon Tuhan terus menjagai kehidupan kami. Kami mau terus terhubung kepada Tuhan. Kami terus mau menjaga iman keyakinan kami kepada Tuhan, sehingga kami tidak tersesat di dalam akhir-akhir ini Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan terus nyata atas kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Pendeta Nathan yang sudah menjadi berkat untuk kami semua, baik di GBI Johar maupun di Bethel area Tuhan. Kiranya Tuhan melimpahi hamba-Mu ini dengan anugerah urapan berkat yang daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, di dalam penggembalaan yang ada di GBI Gajah Mada Semarang maupun seluruh kepercayaan Tuhan, baik dalam kelas mengajar sebagai dosen maupun semua kepercayaan Tuhan di dalam organisasi-organisasi yang ada. Hikmat Tuhan terus nyata atas kehidupan hamba-Mu, diberkati seluruh keluarga, diberkati seluruh jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami yang saat ini juga melayani di Semarang Tuhan. Biarlah kasih karunia dan urapan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu Pak Gideon dan Ibu Tuhan, menjadi berkat untuk jemaat Tuhan yang ada di Semarang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersyafaat untuk semua hal yang akan kami kerjakan di gereja Tuhan di tempat ini. Setiap bidang departemen yang ada Tuhan Engkau memberkati, semuanya boleh bersinergi bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kami terus memiliki iman yang teguh, iman yang kuat di dalam Tuhan, dalam menjalani hari-hari kami bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, terkhusus untuk bangsa kami Indonesia, menjelang masa raya Lebaran Tuhan, di akhir-akhir hari ini Tuhan, seminggu ke depan banyak arus mudik di seluruh Nusantara ini, baik di darat, udara, maupun laut Tuhan. Engkau memberkati semua sarana transportasi, dijauhkan dari kecelakaan, dan semua orang pengguna jalan, pengguna lalu lintas yang ada diberkati Tuhan, disertai Tuhan, sehingga bangsa kami menyambut masa raya Lebaran ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga seluruh lapisan masyarakat, semuanya kondusif, diberkati Tuhan, perekonomian yang diberkati Tuhan, keamanan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga melepaskan berkat atas kota kami Salatiga. Kami bersyukur atas kota yang diberkati Tuhan. Kami hidup menikmati fasilitas yang baik, pekerjaan yang baik, rumah tangga yang baik, semua yang baik yang boleh kami rasakan di Salatiga, semua karena Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, Engkau akan terus mengerjakan hal-hal yang baru di kota kami Salatiga. Engkau memberkati wali kota dan wakil wali kota yang baru, Kapolres yang baru, seluruh Forkompinda, semuanya boleh bersinergi bersama membawa perubahan yang lebih baik lagi kota Salatiga. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan mempercayakan berkat-berkat yang ada dalam kehidupan kami. Kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan melipat gandakan semua taburan kami untuk kehidupan kami semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau mengakhiri ibadah malam kami hari ini. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami butuh berkat daripada Tuhan mengalir ke dalam kehidupan setiap kami umat-Mu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita, tadahkan wajah-Mu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu hari ini sampai Maranatha. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Mari pulang dengan sukacita.
setia, beri kebenaran, menebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri